Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Saya berharap Bapak Ibu anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk duduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, Allah Sang Penyelenggara kehidupan, yang senantiasa menghamparkan kami untuk merasakan berkat-berkat-Mu dan panggilan untuk menyatakan identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu atas sapaan cinta-Mu melalui firman-Mu, hadirlah, supaya apa yang kami dengarkan atas bimbingan Roh Kudus menguatkan kami dan menjadi pandu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, anak-anak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia itu memiliki banyak kebutuhan. Dan salah satu kebutuhan adalah kebutuhan pokok, diantaranya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Di samping tentu ada kebutuhan yang lain. Kalau menurut Maslow itu ada kebutuhan seperti rasa aman, kasih sayang, penghargaan, ataupun kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Kembali kepada kebutuhan mendasar dalam masyarakat, seringkali menyebutkannya pakaian atau sandang disebut lebih dahulu daripada makanan dan kemudian tempat tinggal. Kenapa menyebutkan seperti ini? Tentu ada alasannya. Karena dengan sebutan sandang, pangan, papan ini bukan sekedar urutan, tetapi mengandung makna. Masyarakat kita itu lebih memilih untuk menahan lapar daripada tidak berpakaian, atau daripada perut kenyang tetapi tidak berpakaian, itu rasa-rasanya tidak nyaman. Mengapa? Karena pakaian itu menunjukkan martabat seseorang. Bukankah dari pakaian seseorang kita akan dapat melihat jabatannya, kedudukannya, status sosial atau pangkatnya, apakah dia jenderal atau kopral, seorang raja atau hamba, dan lain sebagainya. Pakaian itu juga menunjukkan identitas seseorang atau komunitas. Dengan pakaian yang dikenakan seseorang, lebih-lebih tokoh agama, kita akan tahu, oh dia beragama Kristen, oh dia beragama Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain dari pakaiannya. Tidak hanya itu, pakaian juga menunjukkan aktivitas yang kita lakukan. Apakah dia itu seorang chef, seorang pemadam kebakaran, perawat, atlet, polisi, dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar ungkapan you are what you wear. Apa yang kamu kenakan itu menunjukkan siapakah kamu, siapakah kita. Itu ungkapan yang pernah saya dengar. Dan rupanya kalau kita lihat dari kitab Kolose 3 ayat 9 sampai 10, Paulus itu juga menggunakan kiasan tentang pakaian kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menyatakan diri dibaptis. Paulus mengungkapkan di dalam kitab Kolose 3 ayat 9b sampai 10 menyatakan demikian. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai gambar kaliknya. Apa makna dari ungkapan Paulus ini? Rupanya sebagai pengikut Kristus, kita itu sudah menanggalkan, membuang apa? Pakaian yang lama. Apakah pakaian lama itu yang sudah jadul? Oh tidak. Pakaian yang lama dalam ayat tadi adalah menjelaskan setiap sikap yang mencari kenikmatan sesaat, tertuju pada diri sendiri dan hawa nafsu, keserakahan, nafsu-nafsu jahat, kata-kata kotor, dosa, dan segala produk turunannya. Itulah pakaian lama. Sementara sebagai pengikut Kristus, kita harus mengenakan, memakai pakaian yang baru, bukan yang modis atau yang trendy,
modelnya, tidak seperti itu. Tetapi pakaian yang baru ini mengarah pada gaya hidup kepada Tuhan dan sesama. Sikap hidup yang menjadikan kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi sesama. Ada banyak contoh kalau kita perhatikan, yaitu sikap belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Itu pakaian baru yang harus kita kenakan. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukankah kita ini anak-anak Allah, pengikut Kristus? Karena itu mari kita pakai atau kita kenakan pakaian baru kita. Kita tunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus dalam bentuk perilaku yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan melakukan itu, mengenakan pakaian baru, gaya hidup yang mengarah kepada Tuhan dan sesama. Sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita berpakaian yang pantas sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.